Mas Roy, semangat ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ayo bang, aman. Aman bang, aman mundur. Sambil mundur bang. Mas Roy, semangat ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Mas Roy, hati-hati Mas Roy. Iya. Tenang. Pak, kasih dulu. Awas. Kasih jalan. Latifa. Iya. Ini masuk. Iya. Semangat Mas Roy dan Latifa. Kami membersamai kalian. Mas Roy. Hidup Mas Roy. Hidup Lawan Latifa. kezaliman. Betul. Lawan kezaliman. Ini udah nih. Ini. Cuy, mundur cuy. Iya. Oh, di background ini nggak boleh? Ini untuk ini kan untuk lalu-lalu. Oh. Pusing mau pulang ya. Majuan ya? Izin Bapak Ibu. Jadi apa nih? Boleh dijelasin tadi udah jengukin Roy Suryo dan Dr. Diva, boleh jelasin kondisinya seperti apa, tapi sebelumnya nama dan atribusi dulu Pak. Nama? Nama dan atribusi. Atribut? Atribusi. Maksudnya Oh, apa gitu lah, sebagai dari perwakilan apa gitu. anunya atribusinya. Oke. Baik, Tugas wartawan itu. saya Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Muryono Aladin. Saya mewakili gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat saya sebagai presidium dan juga mewakili forum Purnawirawan Prajurit TNI FKPP TNI. Saya jalan sebagai sekretaris sekjennya. Tadi udah jenguk Roy Ya, Suryo dan Dr. saya Diva, sudah apa jenguk. boleh Alhamdulillah tadi saya sudah sempat menjenguk Mas Roy. Luar biasa sehat. Saya kaget, loh Mas Roy kayak nggak sakit gitu. Ternyata sakitnya memang sakit dalam, jadi nggak kelihatan. Tapi wajahnya kelihatan gembira, itu mungkin semangatnya tinggi. Ya luar biasa semangat, tidak sama sekali tidak kelihatan bersedih karena ada penangkapan, penahan dan sebagainya. Jadi kelihatan Mas Roy justru kelihatan semangatnya lebih hebat lagi dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena tidak bisa menerima perlakuan yang diberikan oleh penyidik yang menangkap beliau. Kelihatan dari ungkapan beliau. Apa katanya? Saya itu ditangkap kayak Mas nonton nggak film G30 PKI ketika
Cakrawirawa menculik jenderal. Persis itu katanya. Itu yang dia kecewakan, itu yang dia bikin semangat dia akan lawan. Nggak peduli apapun kawan. Apapun dia akan korbankan. Jadi jangan sampai kezoliman ini berlanjut terus. Itu hal yang tadi sampaikan ke saya itu. Tadi saya sempat foto, tadi saya sampaikan ada foto sama Mas Roy juga. Sama halnya dengan Dokter Tifa. Nah, tadi Dokter Tifa kebetulan lagi diinfus. Jadi saya tidak bisa masuk, tapi katanya baik-baik aja, tadi cuma salam ya, dadah aja. Kalau Mas Roy ini diinfus juga atau? Enggak, Mas Roy, ya mohon maaf, Mas Roy tadi mengatakan bahwa Mas Roy semuanya obat-obatan dari luar, artinya dari Mas Roy sendiri. Dia tidak mau minum obat-obatan, Rumah sakit Polri. ya khawatir ya, khawatirnya kan ya bisa aja terjadi, kan ada yang nyusup, kalau ada film-film kan drama kan ada tuh, ada yang nyusup ngasih ke perawat lah atau perawat palsu masuk kasih sesuatu yang ke Mas Roy, kan nanti ada satu hal yang tidak diinginkan. Termasuk juga kami mengunjungi Mas Roy ini atas izin keluarga, istrinya, jadi Bu Roy. Jadi kalau sudah ada izin Bu Roy baru kami boleh masuk. Dan ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan aja, supaya tidak sembarang orang siapapun bisa masuk. Tapi tadi sempat ngobrol nggak sih Pak? Panjang dengan lebar Mas Roy, ngobrol. Kondisi kesehatan seperti apa yang mengharuskan dirinya ini Ya. dirawat di dalam? Gulanya tinggi, sampai 400 lebih. Nah itu sebenarnya beliau tidak minta, saya minta dirawat, tidak. Tapi itu atas instruksi dari dokter yang meriksa. Jadi dokter punya kewenangan untuk apakah yang bersangkutan wajar untuk ditahan atau tidak. Nah ini dokter yang bertanggung jawab. Artinya dia berani menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dia sebagai dokter. Bahwa ini tidak boleh kalau kasus seperti ini, sakitnya seperti ini ditahan. Berarti tujuan datang hari ini untuk memberikan Lebih segar dari saya. Semangat. Tadi dari Mas Roy ini ada menyampaikan nggak mungkin kayak yang ingin disampaikan entah ke polisian atau gimana gitu lewat Bapak? Ya itu tadi, saya betul-betul sakit hati atas tata cara penangkapan. Mau mandi nggak boleh, mau pakai celana panjang ya, dia pakai celana pendek nggak boleh. Dan yang bukan kriminal, kan nggak pantas. Ini kan dia hanya pengkritik. Ini kan udah jelas ya, ini kriminalisasi bagi para pengkritik pemerintah. Ini yang kita mau lawan. Kami lawan. Kami pada tanggal 19 begitu dengar Mas Roy ditangkap, kami dari FPP TNI atas perintah dari 4 jenderal, ya nanti kan saya ada kasih surat peringatan keras itu, kami langsung bikin surat ke Kapolda untuk tidak bisa menerima mengecam dan keras perlakuan yang diberikan oleh penyidik kepada Mas Roy dan Dr. Tifa. Itu yang pertama. Kemudian besoknya GMKR mengumpulkan lagi para tokoh-tokoh nasional dan beberapa teman-teman dari civil society. Kami bikin pernyataan sikap yang lebih keras lagi. Minta bebaskan Mas Roy dan Dr. Tifa. Kemudian juga mengecam dan keras tindakan penyidik yang menangkap Mas Roy, karena itu jelas melanggar aturan SOP dari seorang penyidik. Kita menangkap, apalagi dia bukan teroris dan bukan kriminal yang dicari-cari ya. Dia selama ini bagus kok, wajib lapornya. Dia tidak mungkin pernah ada yang dilanggar waktunya. Tidak pernah ada yang dilanggar waktunya. Dia udah langgar dan dia tidak mungkin melarikan diri. Dan juga tidak akan menghilangkan barang bukti. Dia pasti jelas. Selama ini kan selalu patuh pada aturan wajib lapor. Itu tadi yang Mas Roy katakan. Jadi betul-betul tersinggung berat. Ya, tersinggung berat. Sebagai tokoh yang hanya ngeritik. Nah ini soal ijazah itu palsu pasti. Mas Roy yang katakan belum 9,99% palsu. Kenapa bukan ijazahnya yang disuruh buktikan? Kan katanya Jokowi bilang, akan saya buktikan di pengadilan. Bohong, tidak pernah menyampaikan itu di pengadilan. Kalau itu selesai ijazah, selesai semuanya. Ini yang bikin kacau belah negara ini kan Jokowi. Masa ijazah. Dan ingat kemarin pada waktu kami di pertemuan di GMKR, ada konferensi pers, kami tetap menyatakan jangan lupa loh, jangan sampai kasus Mas Roy ini terus kasus ijazahnya
Jokowi dilupakan. Jadi kami tetap tegaskan di poin ketiga kalau nggak salah. Tetap tangkap, adili Jokowi, dan majukan Gibran. Tetap jadi kami punya tujuan. Itu GMKR tadi atas perintah Pak Jenderal ya Pak? Enggak, GMKR lain lagi. Tadi yang Pak Jenderal itu EPP TNI. Itu yang tanda tangan EPP TNI itu ada Jenderal Purnawirawan TNI Fahrul Jenderal Purnawirawan TNI. Tiasno Sudarto, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnat, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. 4 bintang semuanya. Satu lagi. Enggak, Tejo. 4. Bayangkan 4 bintang turun tangan untuk bela Mas Roy. Karena udah kurang ajar. Polisi yang ditugaskan udah kurang ajar. Enggak benar itu. Terus di dalam Pak Ugarsana ingat ya Pak Ugarsana kemarin marah-marah. Dia kemarin juga pada waktu kami konferensi Pak Ugarsana marah. Malu saya sebagai polisi atas kelakuan dari junior saya. Karena jelas-jelas melanggar SOP cara penangkapan. terus tadi di dalam sempat ada ngobrolin soal rencana penangguhan penahanan yang akan dilakukan Nggak ada. oleh tim kuasa hukum, nggak? Mungkin persiapan yang udah Oh disiapin tetap, atau kalau itu gimana? dari pihak lawyer tetap menyiapkan itu pasti. Malah mau ada minta tanda tangan dari tokoh-tokoh itu tetap itu lawyer lah punya Tapi tadi pekerjaan. sempat disinggung nggak Pak, diobrolin nggak di dalam? Enggak. Karena Mas Roy sudah percayakan semua itu ke lawyernya Mas Roy. Kami hanya memberi semangat ke Mas Roy lah supaya Mas Roy tetap tabah. Oh, misalnya dari Pak Dwi tadi udah sempat belum Pak? Saya baru datang. Oh, jadi baru datang. Ya. Kalau saya, karena saya ini kan dulu saya sebagai hakim agung ad hoc selama 15 tahun di Mahkamah Agung. Banyak yang saya amati mengenai proses peradilan, proses dari mulai proses penyidikan sampai dengan penahanan Mas Roy. Mungkin sampai nanti di pengadilan saya akan kawal dan saya akan ungkap kesalahan-kesalahan dari proses itu nanti. Karena begini, di dalam proses peradilan pidana, apakah akan dilakukan secara sempurna? Jika itu dilakukan secara sempurna, bagus. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing lembaga penegak hukum ini. Tapi kalau sudah ada unsur titipan, ini yang bermasalah. Ya. Sekarang begini, saya melihat di dalam KUHP pasal 62 ayat 6 itu sudah dinyatakan secara tegas ketika karena begini, saya coba dulu saya urut ya, dari pasal 61 sampai 62 itu sudah dibatasi waktunya. Waktu penyampaian hasil pemeriksaan penyidik kepada kejaksaan itu sudah dibatasi waktunya. Dari 7 hari, 14. Itu di KUHP yang baru. Ya, dari mulai pasal 61, pasal 62, ya, dari ayat 1 sampai ayat 6. Itu sudah jelas sekali. Waktunya sudah jelas. Terbatas waktunya. Nah, terus kemudian di pasal 6-nya, di situ sudah ada satu kewenangan dari kejaksaan. Ketika bolak-balik tidak dilengkapi oleh penyidik, maka di pasal 62 ayat 6 itu disampaikan di mana jaksa mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Coba bayangin, itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi di pasal 62 ayat 6 itu sudah tegas dinyatakan jika dinyatakan masih belum sempurna, ya, dijelaskan di di ayat 5-nya seperti itu. Kemudian di ayat 6-nya yang terakhir itu justru menegaskan sudah menjadi kewenangan kejaksaan untuk ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Pertanyaannya sekarang kok tiba-tiba sudah sekian lama, bahkan hampir 7 bulan kalau nggak salah ya, 6 sampai 7 bulan lah. Ya, proses untuk mencapai P21 ini ya dinyatakan lengkap ini. Kan dari P19 bolak-balik gitu ya. Ini nggak bisa sudah. Karena di KUHP itu waktunya sangat terbatas. Nggak bisa itu main-main lagi. Baik itu penyidik maupun kejaksaan seharusnya sudah mengambil sikap tegas di sini. Aturannya sudah jelas kok. Nah, inilah yang harus disikapi oleh nanti PH-nya Mas Roy ya.
kalau saya kebetulan kan di legal advisor-nya FPP TNI. Jadi saya hanya bisa memberikan satu pencerahan ya, atau masukan-masukan di dalam penerapan proses pidana ini ya, peradilan pidana ini. Yaitu selanjutnya nanti terserah pada PH-nya. Gitu. Ya, apakah PH-nya nanti saya yakin kok mereka juga mungkin sama ya pemikirannya dengan kami ya, terutama juga dengan saya. Nah disitulah kita harus cerdik melihat di mana proses peradilan pidana ini harus benar-benar kita ikuti, karena jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan. Gitu ya. Terutama adanya titipan. Kalau ada titipan tuh sulit sudah. Ya, kalau ada titipan tuh udah sulit, karena gini. Saya tahu persis. Ini juga saya mohon kepada masyarakat untuk mengawal proses ini ya. Karena kalau namanya titipan tuh ini bukan fitnah loh ya. Ini kenyataan, ini kejadian real. Di banyak peradilan, di banyak pengadilan. Dan proses peradilan apapun itu ada semacam titipan, baik itu di perdata, pidana, tun, militer, ya itu ada. Mungkin yang minim titipan itu peradilan agama ya kan, karena urusan cerai waris gitu ya. Tapi kalau sudah menyangkut perdata, tun, militer, kemudian pidana khusus, perdata khusus, itu banyak sekali. Nah, ketika ini sudah ada satu kesepakatan dari ketiga penegak hukum ini, paham maksud saya? Ada satu kesepakatan, tentu ada titipan. Proses peradilan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau dugaan dari Pak Dwi ini, titipan seperti apa yang dititipkan ke pihak peradilan? Saya baru melihat satu kesalahan ya, satu kelemahan proses yang tadi saya sampaikan di pasal 62 ayat 6 itu. Kenapa jaksa tidak berani secara tegas sudah menentukan atau memutuskan ini tidak bisa dilanjutkan. Kalau memang bisa dilanjutkan, ya jangan nunggu lama sampai 7 bulan dong. Ikuti prosedur, kalau nggak salah 14 kali 3 berapa? 14 kali 3 berapa? 42 ditambah 7. Ya di 61 itu ada 7, 14. Berarti total berapa? Total 49. Mas Roy itu sudah lebih dari 49 hari kasusnya digantung. 7 bulan. Kenapa? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa? Nah inilah yang harus kita ungkap sebenarnya. Besok tim PH-nya Mas Roy, saya dengar dan saya mendapat pemberitahuan itu akan ke kejaksaan. Besok. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Iya besok. Upaya penangguhan itu, Pak? Saya belum tahu apa yang akan, saya baru tanya tapi belum dijawab. Saya nanya lewat WA ke tim PH-nya Mas Roy, tapi belum dijawab. Saya nggak tahu apakah mengajukan penangguhan atau tidak. Ya. Untuk tim PH kejaksaannya yang ke sini atau tim PH-nya yang akan ke kejaksaan, Pak? Informasinya ada 2, soalnya belum tentu juga. Tim PH ke kejaksaan dong. Tim PH ke kejaksaan. Iya, ke Kejari, Kejaksaan Negeri, ke sana. Ada lagi? Silakan. Saya hanya satu minta kepada masyarakat Indonesia. Ini kasus ijazah palsu sudah dimulai sejak kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur, ya. Kemudian berlanjut ke Mas Roy CS. Jadi saya mohon pada masyarakat untuk mengawal, terus mengikuti dan mengkritisi proses peradilan pidana yang akan berjalan. Tapi mudah-mudahan nggak berjalan ya prosesnya ya. Itu harapan kita ya. Ada penangguhan, bukan sekedar penangguhan, tapi kalau bisa ya jaksa berani memutuskan untuk tidak melanjutkan.